Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Au qala utawa ngucap sapa wong wa qad mala'a lan hale teman-teman ngebaki sapa wong wi'aan ing wadah. Ka'san dihaqa ing ucapan ayat ka'san dihaqa. Au afragha utawa ngesokake sapa wong syaraban ing ombenan. Fakanat saroba ing ucapan ayat fakanat saroba. Au indawasnin utawa ing dalem nalikane nimbang au kailin utawa nakar wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ing ucapan ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Au inda ru'yati jam'in utawa ing dalem nalikane ningali wong akeh wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ing ucapan ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Biqasdil istighfafi kelawan nejo amrih ngremehake awil istihza'i utawa amrih geguyu fil kulli ing dalam sekabehane. Auqala atau seseorang berkata waqad mal'awi'aan dan dia sedang memenuhi sebuah wadah dengan air. Kemudian dia mengatakan dengan membaca ayat wa ka'san dihaqa. Artinya adalah dan gelas-gelas yang sudah terpenuhi. Au afroho syaraban atau dia sedang menumpahkan air. Kemudian dia mengatakan sambil membaca ayat fakanat saroba. Artinya maka jadilah fata morgana. Au indawasnin atau ketika dia sedang menimbang, au kailin atau sedang menakar, kemudian dia berkata sambil membaca ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya adalah dan apabila mereka sedang menakar atau mereka sedang menimbang, maka mereka berbuat curang dengan menguranginya. Au inda ru'yati jam'in atau ketika melihat sekumpulan orang, kemudian dia berkata wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Artinya adalah dan kami kumpulkan mereka atau manusia, maka tidaklah kami tinggalkan dari mereka satupun. Nah, orang-orang yang sedang dalam kondisi tersebut, kemudian mereka membaca suatu ayat yang ada kaitannya dengan kondisi itu bisa menyebabkan mereka murtad apabila biqasdil istighfafi dengan niat menganggap enteng atau menganggap remeh Al-Quran. Awal istihza'i atau niat menertawakan Al-Quran. Fil kulli di dalam semua contoh tersebut. Wa kadalan iku kaya mengkono perkara kullu maudiin utawi saben-saben panggonan ustumila kang dilakokake utawa digunakake fihi ing dalam maudi apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Fa in kana mongko lamun ana apa pengucap iku bi ghairi dalikal qasdi kelawan tanpa mengkono-mengkono niat fala yakfuru mongko iku ora dadiake kafir. Lakin qala tetapi ngucap sapa Asy-Syaikh Ahmad bin Hajar, Syekh Ahmad bin Hajar rahima mugi-mugi paring rahmat hu ing Syekh Ahmad bin Hajar sapa Allahu Allah ing ucapan la tabaud hurmatuhu. La tabaud ora adoh apa hurmatuhu harame pengucap. Wakada dan begitu juga kullu maudiin setiap tempat atau setiap kondisi ustumila fihil Quran yang digunakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Fa'inka nabi ghairi dalikal qasdi apabila tanpa ada niat tersebut yaitu niat meremehkan, mengentengkan atau niat menertawakan Al-Quran fala yakfuru maka itu tidak menjadikan kafir. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah tetapi Syekh Ahmad bin Hajar berkata la tabu'udu hurmatuhu
Ucapan-ucapan itu bisa dihukumi haram, walaupun memang tidak menjadikan kafir karena tidak ada niat meremehkan atau menertawakan. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono perkara yakfuru dadi kafir sapa man wong syatama kang misohi sapa man nabiyan ing nabi au malakan utawa ing malaikat au qala utawa ngucap sapa wong aku nu qawadan insallaitu aku nu ana sapa ingsun iku qawadan dadi germo insallaitu lamun salat sapa ingsun au ma asabtu khairon mundu sallaitu utawa ngucap ma asabtu khairon mundu sallaitu ma asabtu ora merkoleh sapa ingsun khairon ing kebagusan mundu sallaitu ing dalem semangsane salat sapa ingsun awis salatu la tasluhu li utawa ngucap as-salatu la tasluhu li as-salatu utawi salat iku la tasluhu ora patut apa salat li maring ingsun bikostil istighfafi kelawan niat ngentengake biha kelawan salat awil istizai utawa geguyu awis tihlali tarkiha utawa amrih halal ninggal salat awit tasyaumi utawa ngerasa sial biha sebab salat wakada dan begitu juga yakfuru menjadi kafir siapa man syatama nabiyan yaitu orang yang mencaci maki seorang nabi au malakan atau mencaci maki seorang malaikat au qala atau dia berkata aku nuqawadan in sholaitu saya menjadi mucikari jika saya sholat au ma asabtu khairon mundu sholaitu atau berkata ma asabtu khairon mundu sholaitu artinya saya tidak pernah mendapatkan kebaikan sejak saya sholat awis sholatu la tasluhuli atau berkata as sholatu la tasluhuli artinya sholat itu tidak patut atau tidak baik bagi saya bikosdil istighfafi biha dengan niat mengentengkan sholat awil istihzai atau menertawakan sholat awis tihlali tarkiha atau menganggap halal meninggalkan sholat awit tasyaumi biha atau merasa sial dengan melaksanakan sholat au qala utawa ngucap sapa wong li muslimin maring wong Islam ana utawi ingsun iku aduwuka musuh sira wa aduwu nabiyika lan musuh nabi sira au li syarifin utawa ngucap maring syarif utawa habib ana utawi ingsun iku aduwuka musuh sira wa aduwu jaddika lan musuh simbah sira muridan hale ngarepake sapa wong an nabiyah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au yaqulu utawa ngucap sapa wong syai'an ing suwiji-wiji min nahwi hadhil alfadi saking sepadane ikilah pira-pira lafat al ati kang ala asyani ati tur kang banget olone au qala atau seseorang berkata li muslimin kepada orang muslim yang lain ana aduka wa adu nabika yaitu berkata saya adalah musuhmu dan musuh nabimu au li syarifin atau seseorang berkata kepada seorang syarif atau seorang habib keturunan Rasulullah dia berkata ana aduka wa adu jaddika artinya saya adalah musuhmu dan musuh kakekmu muridan an-nabiyya dengan bermaksud dengan kakek ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Au yaqulu syai'an atau dia berkata sesuatu min nahwi hadhil alfadi yang semisal dengan lafat-lafat ini. Al-basyiati yang sangat jelek, asyaniati dan tercela. Waqat ada lan teman-teman wis milang sapa Asy-Syaikhu Ahmad bin Hajar, Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadiyat lan Qadiyat rahima mugi-mugi paring rahmat huma ing Ahmad bin Hajar lan Qadiyat sapa Allah taala fi kitabihima ing dalam kitabe Ahmad bin Hajar lan Qadiyat
Al-I'lam yaiku rupane kitab Al-I'lam, wa Syifai lan kitab Asy-Syifa. Asya'a ing pira-pira perkara kathiratan kang akeh. Bayambari mongko sayukja apa al-ittila'u ningali alaihima ing atase kitab Al-I'lam lan kitab Asy-Syifa. Fa inna man mongko sak temene wong lam ya'rif kang ora ngerti sapa wong asyara ing keelekan yaqau mongko tumiba sapa wong fihi ing dalem keelekan. Wakot ada dan sungguh telah menyebutkan siapa Syekh Ahmad bin Hajar, yaitu Syekh Ahmad bin Hajar wal Qodiyat dan Qodiyat rahimahumallahu taala. Semoga Allah merahmati keduanya. Fi kitabihima di dalam kitab keduanya, yaitu kitab Al-I'lam dan kitab Asy-Syifa. Asya'a kepada perkara-perkara katsirotan yang banyak. Fayambaghi al-ittila'u alaihima. Maka hendaknya kita melihat atau membaca kitab tersebut. Fa'inna man lam ya'rifis syarra, maka sesungguhnya orang yang tidak mengetahui kejelekan atau keburukan, yaqa'u fihi, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan atau keburukan tersebut. Wa hasilu aktsari tilkal ibarat lan utawi hasile akeh-akehe mengkono ibarat iku yurja'u den balikake ila anna kulla akdin maring sak temene saben-saben iktikad utawa keyakinan au fi'lin lan penggawean au qaulin lan ucapan ya dulu kang nuduhake ala istihanatin ing ngatasé ngino-ngino wastighfafin lan ngentengake billahi kelawan Allah au kutubihi utawa kitab-kitabe Allah au rusulihi utawa utusan-utusane Allah au malaikatihi utawa malaikat-malaikate Allah au sya'airihi utawa simbol-simbol agamane Allah au ma'alimi dinihi utawa tondo-tondo agamane Allah au ahkamihi utawa hukum-hukume Allah au wa'dihi utawa janji-janjine Allah au wa'idihi utawa ancamane Allah iku kufrun dadekake kafir au maksiatun utawa maksiat au yahudiyatun utawa dadi Yahudi. Falyahdar mongko becik wedya sapa insanu menungso min dalika saking mengkono-mengkono perkara judahu kelawan sak temene wedi. Wa hasilut aktsari tilkal ibarat dan kesimpulan dari semua ibarat-ibarat tersebut yang kita telah bahas sebelum-sebelumnya itu yurja'u dikembalikan ila anna kulla akdin bahwa sesungguhnya setiap keyakinan au fi'lin atau perbuatan au qaulin atau ucapan ya dulu ala istihanatin yang menunjukkan kepada menghina wastighfafin dan mengentengkan billahi kepada Allah au kutubihi atau kitab-kitabnya Allah au rusulihi atau utusannya Allah rasul-rasulnya Allah au malaikatihi atau malaikatnya Allah au sya'airihi atau syiar-syiar agamanya Allah au ma'alimi dinihi atau simbol-simbol agamanya Allah au ahkamihi atau hukum-hukumnya Allah au wa'dihi atau janji-janjinya Allah au wa'idihi atau ancaman-ancamannya Allah itu kufrun menjadikan kafir au maksiatun atau juga maksiat au yahudiyatun atau juga bisa menjadikan Yahudi. Falyahdaril insanu min dalika. Maka hendaknya manusia menghindari hal-hal itu semua. Juhdahu dengan sungguh-sungguh. Jadi di video ini kita melanjutkan contoh-contoh berikutnya yang bisa menyebabkan seseorang menjadi murtad. Langsung saja, nomor yang ke-13, perkara yang bisa menyebabkan murtad adalah melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yaitu yang pertama adalah ketika seseorang menuangkan air ke dalam wadah, kemudian dia mengucapkan ayat wa ka'san lihaqa, artinya dan gelas-gelas yang penuh atau berisi minuman. Yang kedua, ketika dia menumpahkan atau mengosongkan air dari suatu wadah, lalu dia mengucapkan ayat fakanat saroba, artinya maka menjadi fata morgana lah ia. Yang ketiga, ketika menimbang atau menakar, lalu dia mengucapkan ayat
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Selanjutnya, ketika melihat sekumpulan orang, lalu dia mengucapkan ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Artinya, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nah, semua ayat Al-Quran tersebut itu diucapkan dengan disertai tujuan melecehkan atau menertawakan Al-Quran. Maka hal ini itu bisa menyebabkan kita murtad. Kemudian yang ke-14, demikian juga dihukumi murtad setiap keadaan di mana ayat Al-Quran diucapkan dengan tujuan di atas, yaitu tujuan melecehkan. Dan apabila tidak disertai dengan tujuan melecehkan, maka tidaklah menjadikan kafir. Akan tetapi, Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, tidaklah jauh dari hukum haram. Kemudian yang ke-15, demikian juga dihukumi kufur orang yang memaki nabi atau malaikat. Jadi jika ada orang yang memaki-maki atau mencela nabi atau malaikat, maka itu bisa menjadikan kafir. Yang ke-16 adalah mengatakan seperti berikut ini. Yang pertama, aku akan jadi seorang mucikari jika sampai mau melakukan sholat. Yang kedua, aku tidak pernah memperoleh kebaikan semenjak aku melakukan sholat. Yang ketiga, sholat itu tidaklah pantas untuk aku lakukan. Nah, semua itu menyebabkan murtad jika disertai dengan tujuan melecehkan, menertawakan, menganggap halal meninggalkan sholat, atau merasa mendapatkan kesialan dengan sebab sholat. Kemudian yang ke-17 adalah mengatakan kepada sesama orang Islam, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu. Ini bisa menyebabkan murtad. Kemudian yang ke-18 adalah mengatakan kepada seorang syarif atau seorang habib, yaitu keturunannya Rasulullah, dia berkata, aku adalah musuhmu dan musuh datukmu, dengan bermaksud kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini juga bisa menyebabkan murtad. Dan yang terakhir adalah mengucapkan sesuatu yang menyamai kata-kata jelek dan kotor seperti hal-hal yang di atas. Selanjutnya, Syekh Ibnu Hajar dan Qodiyat menyebutkan banyak sekali contoh-contoh penyebab kemurtadan di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-I'lam dan kitab Asy-Syifa. Maka sebaiknya kedua kitab tersebut perlu untuk kita telaah, karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui keburukan akan terjerumus ke dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Kesimpulannya, kebanyakan dari ungkapan-ungkapan di atas dikembalikan kepada kesimpulan bahwa setiap keyakinan, perbuatan, atau ucapan yang menunjukkan kepada penistaan atau pelecehan terhadap Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, syiar-syiarnya, simbol-simbol agamanya, hukum-hukumnya, janji-janjinya, atau ancaman-ancamannya, maka hal itu bisa dihukumi kafir dan maksiat. Maka dari itu hendaknya kita menghindarinya sebisa mungkin. Jadi demikian sahabat pembahasan kita yang terakhir mengenai bab hal-hal atau perkara-perkara yang bisa menyebabkan kemurtadan. Insya Allah di video berikutnya kita akan lanjutkan di bab yang berikutnya mengenai apa yang wajib dilakukan terhadap orang yang sudah jatuh ke dalam kemurtadan. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, maka silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.